Jateng Gayung Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Jabra kali ini atau Jateng Bicara, kita berada di studio yang berbeda nih Kang Mas dan Mbak Yu, dan juga Sobat Disprakim ya. Nah kali ini kita berada di ruangan atau studio podcastnya Disprakim Provinsi Jawa Tengah, dan kita sudah bersama dengan Bapak Arief Jatmiko selaku Kepala Dinas Disprakim Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, kita suatu kehormatan ini kita bisa hadir dan juga berkolaborasi di podcastnya Dinas Perumahan Rakyat dan juga Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah. Karena Disprakim ini banyak juga nih ditanyakan dan sering juga ketika hadir di Jateng Bicara, karena waktu itu sempat hadir Bapak membahas tentang Tuku Lemah oleh Omah. Nah, dan Tuku Lemah oleh Omah itu juga menjadi banyak sekali masyarakat ingin bertanya dan ingin tahu lebih lanjut kira-kira programnya seperti apa, apakah masih berjalan atau tidak. Nah mungkin sebelumnya disapa-sapa dulu nih Pak, kita biasa menyebutnya adalah Kang Mas dan Mbak Yu, monggo silahkan. Selamat pagi Kang Mas dan Mbak Yu se-Jawa Tengah atau bahkan se-Indonesia. Se-Indonesia dan di mana saja. Di mana saja. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mbak Yu dan Kang Mas. Jadi Dinas Prakim adalah salah satu dinas di Provinsi Jawa Tengah yang menangani rumah, perumahan, kawasan pemukiman, serta terkait dengan pertanahan. Jadi itu rumah besarnya. Ya. Tetapi memang saat ini yang sedang trending, bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ini hanya satu-satunya sebetulnya. Satu-satunya di Indonesia yang melakukan stimulan pembangunan rumah sederhana yang dilakukan melalui anggaran APBD. Ya, di Jawa Tengah memang cukup banyak sih sebetulnya masyarakat yang belum memiliki rumah. Betul. Tetapi memang kalau diregulasi kita tidak bisa sebetulnya membangun secara langsung. Oleh karena itu desain Provinsi Jawa Tengah adalah bagaimana masyarakat miskin meningkat aksesnya untuk mendapatkan rumah sederhana. Ya, rumahnya kira-kira pemerintah harus bagaimana ya, pemerintah hadir di antara masyarakat. Untuk masyarakat yang tidak miskin sudah banyak program. Ya, ada yang dinamakan, ya kalau mereka punya uang sih tinggal datang ke developer atau membangun sendiri. Untuk yang terbatas masuk kategori MBR itu sudah ada FLPP. Itu likuiditas terkait dengan biaya murah untuk mendapatkan rumah sederhana. FLPP, BP2BT, selisih suku bunga itu sudah ada. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang berada dalam kondisi di bawah rata-rata itu? Nah, pemerintah Jawa Tengah kemudian berpikir, kira-kira kalau kita bantu secara langsung tidak bisa, tetapi ada sebetulnya celah, tapi harus ada swadaya dari masyarakat. Oleh karena itu kita di Jawa Tengah akhirnya mengatakan bahwa bagaimana kita caranya membantu untuk masyarakat yang ingin tetapi tidak terfasilitasi. Kita beri stimulan, kemudian kita diskusikan. Kalau hanya stimulan tidak disebutkan, masyarakat kira-kira seperti apa? Kan tidak percaya begitu ya. Kemudian kita sebutkan bahwa bolehlah mereka misalnya punya tanah. Kalau punya tanah langsung kita bisa proses, tetapi kalau tidak punya tanah, mereka boleh membeli sih. Boleh membeli gitu ya. Kalau tidak punya uang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah punya program bekerja sama dengan BPR BKK untuk membeli tanah secara kredit dan biaya murah. Nah, rumah besarnya sekali lagi kita berbicara Tuku Lemah oleh Omah. Betul. Rumah seperti apa yang diberikan kepada masyarakat miskin? Yang diberikan kepada masyarakat itu harus yang bagus. Bagus dalam artian struktur ya, bukan bagus dalam artian rumah jadi gitu. Karena kan kita tidak boleh gitu. Sehingga kita menggunakan struktur yang dirangkai atau kita kenal dengan Ruspin. Rumah unggul sistem panel instan. Kenapa kita ambil itu? Ini adalah salah satu teknologi sederhana yang diteliti oleh PUPR melalui BTPP di Bandung. Rumahnya, strukturnya dirangkai sehingga memungkinkan untuk masyarakat berkolaborasi secara langsung. Artinya melalui padat karya yang dianggarkan oleh Pemprov, masyarakat itu bisa membuat struktur, merangkai strukturnya, sehingga jadi gitu ya. Nah, kemudian rumah yang diberikan ada atap,
dinding yang tadi terdiri dari struktur yang diberikan oleh provinsi, kemudian ada bata hebel ya, bata ringan, kemudian sampai dengan umpa. Sampai dengan umpa. Nah, program ini kemudian cukup menarik masyarakat ya. Iya, betul. Walaupun pada akhirnya sebetulnya menolak masyarakat. Iya, awalnya ya Pak ya. Awalnya menolak. Ya, karena mereka tidak percaya. Iya. Setelah kita lakukan 1 tahun, 2 tahun, ini kepeminatannya luar biasa. Ya. Walaupun bukan rumah yang sempurna, tetapi bagi masyarakat bahwa mereka sudah memiliki tempat tinggal sekurang-kurangnya atap, lantai, dindingnya sudah disediakan. Oke, baik. Nah, mungkin juga yang membuat penasaran nih atau yang sudah tahu mungkin sudah paham ya Pak, tapi kita akan mengedukasi yang mungkin belum tahu. Nah, bagaimana sih caranya kalau misal kita punya tanah atau mungkin kita belum punya tanah, terus kita ingin nih mendapatkan bantuan tuku lemah oleh Oma. Karena kan ini terbuka untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah ya. Nah, itu cara-caranya atau mekanisme seperti apa mungkin boleh dijelaskan nih Pak? Sebetulnya untuk semua masyarakat Jawa Tengah, tapi kita membatasi pada kategori kurang mampu. Kurang mampu ya, berarti tetap nanti ada surveinya ya Pak ya. Oke. Jadi minimal mereka termasuk di dalam daftar DTKS. Oh, itu berarti tingkat provinsi. Sebetulnya data itu adalah data nasional nasional. Data nasional dari Kementerian Sosial, kemudian diadop oleh Dinas Sosial dan kami menggunakan data miskinnya berdasarkan itu. Data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi kita tidak mendefinisikan miskin itu seperti apa, tidak. Kita menggunakan data yang sudah pasti itu, kemudian data-data itu kita verifikasi dan validasi. Ya, paling tidak yang mendaftar itu harus terdaftar dulu. Pendaftar ingin mendapatkan rumah, terdaftar di DTKS, kemudian kita lakukan survei. Jadi lakukan survei, pendapatannya kira-kira berapa. Rata-rata itu di bawah 3 juta. Rata-rata di bawah 3 juta Rata-rata di bawah 3 juta. Terus kemudian kalau mereka berminat, tetapi kemudian tidak. Yang pertama kalau punya lahan dulu ya, misalnya kan lahan. Masyarakat di desa itu kan kadang-kadang tanahnya luas gitu ya. Betul. Kita cuma butuh tanah sebetulnya sekitar nggak sampai 60 meter persegi sudah bisa dibantu sih. 60 meter persegi. Tapi kalau mereka tidak punya kepeminatannya luar biasa. Kita kerjasama dengan BPR PKK untuk mendapatkan tanah melalui kredit berbunga ringan. Ya, kredit berbunga ringan. Untuk yang terbatas sekali, kita juga bisa membangunkan rumah di luas lahan yang kita punya contoh di Brebes, lahannya hanya 28 meter persegi. 28? Iya, 28 meter persegi itu bisa dibangunkan, tetapi karena standar rumah itu sebetulnya kalau kita buat gampang gitu ya, standarnya Bappenas itu adalah 36 meter persegi. Jadi kita 2 lantai. Jadi atas sama bawah gitu ya Pak ya? Iya. Bahkan di Solo ada yang lebih kecil lagi, tanahnya hanya 24 meter persegi. 24 meter? 24 meter persegi. Tapi itu nanti akan 2 lantai ya? 2 lantai. Jadi selain satu tuku lemah oleh UMA, ini juga diupayakan penyediaan rumah bagi lahan terbatas khususnya di kawasan kumuh perkotaan. Dan berarti buat masyarakat di seluruh Jawa Tengah tentunya kalau misalkan ingin mengikuti program ini itu masih terbuka ya Pak ya? Terbuka. Nah sejauh ini sampai dengan tahun 2023 ini sudah ada berapa rumah yang dibangun? Kemudian nanti untuk kedepannya akan berapa lagi nih Pak dibangun? Boleh disampaikan ini Pak? Ya ini ya, kalau terkait dengan yang sudah dibangun memang tahun ini paling banyak gitu ya. Jadi sampai dengan tahun ini kira-kira ada 1478 sampai dengan saat ini ya. Tapi sampai akhir tahun kira-kira ada 1600 sampai 1700 rumah sampai dengan akhir tahun ini. Banyak ya Pak banyak ya. Nah ini karena kita berproses cukup masif ya sampai ke desa-desa. Kepeminatannya terus meningkat terus, tetapi memang fiskal kita agak terbatas ini. Fiskal kita terbatas sehingga nanti mungkin akan timbul antrian. Tapi program ini tetap ada. Tetap berarti di tahun 2024 kabar baiknya adalah program tuku lemah oleh Oma ini
masih berjalan. Masih berjalan. Ini yang penting dan patut dicatat nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Baik, boleh dijelaskan Pak, nanti berarti mekanismenya adalah harus menunggu antrian ya. Daftar dulu sesuai dengan antrian. Oke. Jadi kita tidak batasi sebetulnya kepeminatannya terus. Bahkan sebetulnya ke depan kita juga ingin gitu ya. Tidak hanya yang sifatnya bantuan, ya. Kalau ini kan bantuan ya karena bansos ya. Tetapi kita akan kembangkan juga adalah bagaimana mendesain rumah sederhana yang murah, kemudian mereka melalui pembiayaan yang murah. Ya. Jadi Tuku Lemah oleh Oma kita harapkan bukan dari bansosnya, tetapi dari bagaimana kemudian masyarakat secara swadaya bisa melakukan ini. Iya, ini yang menarik ya Pak ya. Iya, caranya bagaimana? Kita sudah mulai melakukan pembinaan kepada masyarakat, pelatihan, dan mereka kita beli alat. Untuk membuat ruspinnya. Oke, jadi berarti ibaratnya adalah yang membangun adalah misal di suatu daerah itu dan warga sekitar juga yang akan mengerjakan seperti itu ya Pak ya? Iya. Jadi kita berharap sih sebetulnya tidak hanya memperbaiki rumahnya, tetapi bagaimana ekonomi masyarakatnya bisa berkembang secara tidak langsung. Jadi alat-alatnya juga kita siapkan. Ini sudah ada 4 pokmas yang mulai kita latih. Dan ke depan ini akan dilakukan kerjasama dengan aplikator supaya bisa dapat diakui sebagai UMKM tetapi tetap bersertifikat. Mantap. Ya. Berarti ini benar-benar bukan cuma masyarakat yang mungkin belum punya rumah saja yang dibantu, tetapi otomatis warga di sekitarnya pun juga kecipratan rezeki karena mereka melakukan swadaya untuk membangun rumah tersebut ya Bapak ya. Hebat sekali ini. Dan program terbaru nih Pak, program terbaru dari Disprakim Provinsi Jawa Tengah ada tidak ini Bapak? Program terbaru kalau tadi sebetulnya kami sampaikan programnya adalah Landed ya. Landed. Tapi saya tadi sudah menyinggung sedikit itu ya. Tadi kita juga di Pemprov Jawa Tengah memiliki program untuk pengentasan kemiskinan untuk lahan terbatas di perkotaan maupun pedesaan. Yaitu yang namanya Optimis. Omah, panel, tingkat, milik sejahtera. Omah panel tingkat milik sejahtera. Optimis. Jadi kita harus optimis terus nih. Bagaimana masyarakat mendapatkan rumah. Ya, jadi ini contohnya lumayan menarik sekali ya. Yang Surakarta itu mereka masyarakat tinggal di daerah kawasan yang sebetulnya bukan tempat tinggal. Jadi mereka tinggal di permakaman. Gitu. Jadi mereka liar sebetulnya. Jadi ada satu kawasan pemakaman di Serengan, di Solo. Kita bekerja sama dengan Pemda Solo lebih dari 3 tahun sebetulnya mengedukasi masyarakat bahwa itu sebetulnya tidak boleh kayak gitu. Tapi disuruh pindah tidak mau karena bingung mau tinggal di mana ya Pak ya. Satu mau tinggal di mana, mereka tinggal di situ tuh sudah dikenal dengan Kampung Batik. Kampung Batik ya, betul. Kampung mana bukan Kampung Blangkon. Kampung Blangkon. Kampung Blangkon karena mereka bekerjanya membuat blangkon. Kalau mereka pindah, mereka sulit dikenal kembali dan mereka tidak mau pindah dari situ. Akhirnya kita diskusikan dengan Pemda. Di sana ada lebih dari 290 makam itu. 290 makam. Iya, 290 lebih itu. Ada 33 kakak yang tinggal di sana. Setelah diskusi beberapa alternatif disampaikan, akhirnya yang mereka terima adalah lah mereka tidak tinggal di situ tapi pemakamannya yang akhirnya dipindah karena sesuai dengan Perda di Surakarta di lingkungan permukiman di tengah kota tidak boleh ada permakaman lama dan dipindah. Dan itu tanahnya sekitar 1.300 meter, dibangun 33 rumah. Akhirnya. Dibangun 33 rumah. 33 rumah 2 lantai. Nah, kalau ini bukan Tuku Lemah oleh Uma ini tapi dikasih tanah dapat rumah. Dikasih tanah dapat rumah. Dan itu juga melalui pendataan ya Pak. Maksudnya benar-benar yang didata apakah ini masuk dalam kategori berhak menerima bantuan seperti itu, Nje. Dan ini luar biasanya adalah program ini mereka sangat menyambut karena apa? Ini kolaborasi dengan kota yang luar biasa ya. Rumah dibantu oleh Pemprov, tanah dibantu oleh kota, kemudian nanti ada IPAL itu dibantu melalui CSR. Berarti semuanya gratis itu ya Pak ya? Semuanya gratis, bahkan rumahnya itu untuk fondasi mereka dapat
Bantuan juga. Bantuan kredit dari BPR BKK Jawa Tengah. Oke. Itu pasti juga bisa dibilang murah gitu ya Pak ya. Murah sekali. Iya benar. Murah sekali. Percontohannya adalah di Kota Solo, di Kota Surakarta. Kemudian nanti untuk kota-kota yang lain juga akan sama atau bagaimana? Akan ada program yang lain juga. Ya, sebelum di Solo sebetulnya kita menguji coba di Kota Tegal. Iya. Kemudian di Brebes. Untuk Brebes itu masyarakat penghuni sempadan sungai itu liar juga. Betul. Itu kemudian nanti tahun ini akan pindah secara sukarela. Mantap. Ya. Dan ke depan rencananya di Kota Pekalongan juga ada juga. Itu dia. Jadi buat kota-kota yang akan dikunjungi dan akan mendapatkan bantuan nih, semoga nanti Kang Mas dan Mbak Yu dan juga Sobat Disprakim di sini juga ikut kebagian ya Pak ya, ikut masuk dalam bantuan dari pemerintah seperti itu. Baik, kita sudahi dulu nih Kang Mas dan Mbak Yu dan juga Sobat Disprakim ngobrol dengan Pak Kadis, Pak Arif. Nah, pasti ada yang penasaran bagaimana sih, karena kan kerjanya begitu banyak Pak. Baik itu dari Tuku Lemah Oleh Oma, kemudian RTLH, dan yang baru tadi adalah Optimis. Pasti juga Kang Mas dan Mbak Yu penasaran kira-kira seperti apa sih ruang kerjanya yang kondusif atau ruang kerja yang mereka kan pasti kerjaannya banyak nih Pak, pegawai-pegawainya pasti kerjaannya banyak. Setelah ini jangan kemana-mana karena kita akan jalan-jalan di Disprakim Provinsi Jawa Tengah nih Kang Mas dan Mbak Yu bersama Pak Arif. Jadi kita sudahi dulu podcast kita siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih semua.